Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Hari Natal. Kali ini kita berkumpul untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan yang hidup. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, Mari kita mengawali dengan mendengarkan sabda Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 100 ayat 2 sampai 5 yang berbunyi demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita bawa pujian pengagungan kepada Tuhan, sebab Ia layak dipuji dan disembah. Alam semesta
pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus dalam Roh. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaannya diletakkan siang malam di hadapan tatamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tatamu. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Allah kami yang kami sembah, Allah yang kami kenal melalui pribadi Tuhan kami Yesus Kristus. Saat pagi yang indah ini kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Membawa ucapan syukur kami, membawa pujian kami kepada Tuhan. Karena begitu besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama. Memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan yang kudus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Urapi setiap kami ya Bapa. Biarlah hadirat Tuhan turun atas kami, memenuhi hati kami. Sehingga sukacita sorga hadir dalam hati kami dan memberikan kami damai sejahtera. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sedang dalam perjalanan. Tuhan tolong sertai mereka ya Bapa, supaya mereka dapat tiba di rumah Tuhan yang kudus dengan selamat. Dan kami boleh bersama-sama memuliakan Tuhan, menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa berotoritas di atas ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Bapak Ibu, dengan tetap berdiri mari kita memuji Tuhan. Sebab Dia telah lahir di dunia, memberikan kepada kita damai sejahtera. Mari kita pujikan pujian Sang Raja Damai. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Telah lahir di kandang yang hina, dibaringkan di dalam palungan.
sukacitalah. Mari kita puji Dia sekarang hingga selamanya. Glory haleluya. Gloria in excelsis Deo. Dialah Sang Raja damai. Gloria in excelsis Deo. Dialah Sang Immanuel. Tuhan bersama kita sekarang hingga selamanya. Telah lahir di kandang yang diam, diberikan di dalam palungan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sambut Dia, Sang Raja semesta alam, bersukacitalah. Mari kita puji Dia sekarang hingga selamanya. Glory haleluya. Gloria in excelsis Deo. Dialah Sang Raja damai. Gloria in excelsis Deo. Dialah Sang Immanuel. Tuhan bersama kita sekarang hingga selamanya. Gloria in excelsis Deo. Dialah Sang Raja damai. Gloria in excelsis Deo. Dialah Sang Immanuel. Tuhan bersama kita sekarang hingga selamanya. Tuhan bersama kita sekarang hingga selamanya. Amin Bapak Ibu, bahwa Tuhan bersama dengan kita sekarang dan sampai selama-lamanya ya. Amin Bapak Ibu. Oke, sekarang kita mari terus memuji Tuhan dengan pujian sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Oke, Bapak Ibu silakan duduk. Saat ini kita akan mendengarkan vokal grup yang dibawakan oleh saudara-saudara kita yang seiman. Dipersilakan.
Kiranya pujian yang diberikan oleh saudara-saudari kita dapat memberkati kita semua. Mengatakan datanglah kepadanya sebab Tuhan selalu menerima kita apa adanya. Amin Bapak Ibu. Oke, saat ini kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sabdanya yang hidup. Mari kita membuka hati kita dan kita mengatakan, jiwaku merindukan Engkau, jiwaku haus akan Engkau ya Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi katakan, jiwaku haus akan Engkau. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Sekali lagi kita ulangi pujian ini. Kita mengatakan, jiwaku merindukan Engkau, jiwaku haus akan Engkau ya Tuhan. Ya Allah yang hidup, amin Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jemaat Tuhan silakan bangkit berdiri. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, sesuai dengan pujian yang boleh kami naikkan kepadamu pagi ini. Karena kami terus rindu untuk datang kepadamu. Kami terus haus untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau merendahkan hati kami. Kami mau meneduhkan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu yang mengajarkan kami, menegur kami dan mengingatkan kami agar kami melakukan apa yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Injil-Mu diberitakan di tengah-tengah kami, yaitu Injil-Mu yang sempurna yang menyelamatkan kami, yang rela mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan.
pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami, melampaui apa yang dipikirkan oleh hamba-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, salam. Selamat pagi. Ya, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Dan kita patut bersyukur Bapak Ibu atas kemurahannya. Kita kembali diingatkan sekali lagi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Nah, pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Jika sudah menemukannya, saya mengajak kita untuk membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dulu, nanti Bapak Ibu di ayatnya yang ke-36. Begini firman Tuhan, di bawah perikop angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Amin untuk sejauh pembacaan firman Tuhan. Dan berbahagialah kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, serta kita menerapkannya dalam hidup kita pribadi, lepas pribadi. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang telah kita baca, kita merenungkan satu tema, yaitu Raja Damai. Sekali lagi, tema perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu Raja Damai. Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal. Bahkan ayat ini sering diajarkan kepada anak sekolah minggu. Betul ya? Saya masih ingat bagaimana guru sekolah minggu saya dulu mengajarkan kisah ini. Waktu saya masih kecil. Tapi di kampung Bapak Ibu, bukan di sini ya. Kira-kira waktu itu saya kelas 5 atau kelas 6 SD. Guru sekolah minggu saya bertanya, ayo siapa yang tidak takut gelap pada saat mati lampu? Dan satu pun dari kami tidak ada yang mengangkat tangan. Berarti sudah dipastikan semua kami yang berada di ruangan sekolah minggu takut gelap. Kemudian guru sekolah minggu saya menguatkan kami, adik-adik tahu tidak? Murid-murid Tuhan Yesus juga pernah mengalami ketakutan. Bahkan ketakutan mereka jauh lebih menakutkan dan lebih berbahaya. Saat itu mereka sedang berada di perahu bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu ada angin ribut dan ombak yang sangat besar atau angin puyuh dan angin puyuh. Bapak Ibu, angin puyuh sering disebut di sini puting beliung ya. Tapi kalau di kampung kami sering disebut angin puyuh. Bapak Ibu jangan bertanya dari mana asal usul nama itu, saya tidak tahu. Nah, begitu. Kurang lebih seperti begitu. Jadi singkat cerita, murid-murid Tuhan Yesus ini sangat ketakutan. Mereka minta tolong kepada Yesus. Lalu Yesus menolong mereka dengan berkata, diam, tenanglah. Kurang lebih seperti begitu. Bentakannya ada, kedengarannya ada, dan kagetnya juga ada.
Ya, seperti begitu Bapak Ibu. Dan kami dikuatkan, adik-adik, jika kalian takut kegelapan, berdoalah kepada Yesus. Maka Yesus akan datang di samping kanan adik-adik, bukan di samping kiri. Di samping kanan akan menghalangi iblis-iblis yang mendekati adik-adik. Kurang lebih seperti begitu narasi yang masih saya ingat dari guru sekolah minggu saya. Dan kemudian juga Bapak Ibu, setiap kali saya mendapatkan jadwal khotbah, saya sering sharing-sharing kepada orang tua, papa saya. Dan beberapa minggu yang lalu papa saya memberikan saya saran, Chris, kamu begini, dan begini. Jadi inti dari sharing-sharing kami, dia mengatakan begini, kamu anggap angin ribut ini sebagai pergumulan yang kita alami hidup di dunia ini. Jadi mulai saat ini Bapak Ibu, mungkin saat ini kita mulai bertanya-tanya, apakah yang harus menjadi perhatian utama kita dalam hal ini? Apakah yang menjadi perhatian utama kita dalam hal ini? Takut kegelapankah? Atau pergumulan kita yang diibaratkan angin ribut? Maka izinkan saya Bapak Ibu menyampaikan 2 pertanyaan dalam mengawali perenungan kita pagi ini. Dan saya berharap Bapak Ibu tidak merasa terganggu ya. Karena pertanyaan ini bukan untuk menguji, melainkan untuk membantu kita agar kita memahami firman Tuhan ini dengan lebih mendalam. Pertanyaan yang pertama, siapakah Kristus itu dalam hidup kita? Siapakah Kristus itu dalam hidup kita? Mungkin pertanyaan ini sangat sederhana Bapak Ibu, tetapi sangat penting untuk kita merenungkannya. Ya, saya yakin dan percaya kita semua pasti tahu jawabannya. Kristus adalah juru selamat. Kristus adalah penebus. Kristus adalah Tuhan Allah, Raja damai dan sebagainya. Menurut saya, mengetahui Kristus saja tidak cukup untuk kita. Mengetahui Kristus saja itu tidak cukup bagi kita Bapak Ibu. Maka ini akan membawa kita pada pertanyaan yang kedua. Maka pertanyaan yang kedua adalah, apakah Kristus itu penting bagi kita? Apakah Kristus itu penting bagi kita? Ini pertanyaan yang mendalam Bapak Ibu. Dan saya berharap kita merenungkannya dengan hati kita yang tulus. Mengapa? Tidak sedikit dari kita yang mengetahui Kristus itu siapa dalam hidupnya. Tetapi hanya sedikit yang mengenalnya secara pribadi dan mengandalkan Yesus dalam setiap aspek hidupnya. Sekali lagi saya sampaikan, tidak sedikit dari kita yang mengetahui Kristus itu dalam hidupnya. Tetapi hanya sedikit dari kita yang mengenalnya secara pribadi dan mengandalkan Kristus dalam hidupnya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu pada pagi hari ini kita membuka hati kita. Agar kita peka untuk tidak hanya sekedar mengenal Kristus sebagai Raja damai, tetapi kita harus menyadari betapa pentingnya Kristus dalam hidup kita. Maka pertanyaan yang pertama, siapa Kristus dalam hidup kita? Yaitu, Kristus adalah Tuhan Allah yang berkuasa. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-37. Saya akan bacakan kepada kita semua, Bapak Ibu dapat menyimaknya. Dikatakan pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada ayat ini, dalam ayat ini menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Dan sebagaimana kita ketahui, setiap peristiwa pasti memiliki penyebab atau tujuan yang dimaksudkan. Mari kita perhatikan pada kalimat pembuka di ayat ini. Dikatakan pada hari itu, waktu hari sudah petang. Apa yang terjadi pada hari itu? Pada hari yang sama. Kita pasti sudah tahu hari petang berarti terjadi taufan. Pagi sama siang kita tidak tahu.
apa yang terjadi pada hari itu. Jika kita membaca konteks ini secara keseluruhan pada pasal keempat ini adalah hari ketika Yesus memulai pengajarannya dengan perumpamaan-perumpamaan. Setelah ia melakukan mujizat di pasal sebelumnya. Dan peristiwa ini tidak berdiri sendiri Bapak Ibu. Saya yakin ini merupakan kelanjutan dari pengajaran Yesus. Memiliki keterkaitan erat dengan apa yang Yesus ajarkan di sebelumnya. Lalu apa kaitannya? Apa kaitannya pengajaran Yesus dengan peristiwa badai yang terjadi di perjalanan menuju ke seberang? Bapak Ibu, jawabannya terletak pada kedaulatan Allah. Allah yang bekerja dengan caranya sendiri melampaui apa pemahaman manusia. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Yesus menunjukkan kuasanya yang tak terbatas. Dan mungkin pada ayatnya yang ke-39 menjadi sorotan utama kita. Ya, bahwa Yesus berkuasa ketika ia menenangkan badai. Dan sebagaimana juga kita mengetahui dalam perjanjian lama, hanya Yesus, hanya Tuhan yang memiliki kuasa untuk menenangkan badai. Mazmur 107 ayatnya yang ke-29. Dan di ayat ini Yesus sedang menunjukkan, Yesus menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan yang berkuasa dalam alam semesta. Tapi ada satu hal yang lebih menarik lagi Bapak Ibu. Yang menunjukkan bahwa Yesus berkuasa. Mari kita lihat pada ayatnya yang ke-35b. Di sana dikatakan Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Berarti Yesus sendiri yang mengajak murid-muridnya menuju ke seberang. Lalu yang menjadi pertanyaannya, mengapa Yesus mengajak murid-muridnya ke seberang? Mengapa Yesus mengajak murid-muridnya ke seberang? Karena ada sesuatu hal yang Tuhan kerjakan di sana untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik seperti yang dikabarkan Yesus kepada orang-orang banyak di Galilea. Lalu bukankah Yesus Maha Tahu? Apakah dia tidak mengetahui bahwa terjadinya angin tofan, angin ribut, ombak yang begitu besar? Tentu saja Yesus tahu. Tentu saja Bapak Ibu, Yesus tahu keadaan ini. Tetapi mengapa ia tidak memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dalam perjalanan menuju ke sana akan terjadi angin taufan, akan terjadi ombak yang sangat besar? Mana tahu secara manusia, ketika murid-muridnya mengetahui pernyataan ini, mereka bisa mempersiapkan diri. Mereka bisa mempersiapkan peralatan yang mungkin mereka butuhkan ketika terjadi sesuatu. Tetapi dalam ayat ini, Yesus tidak memberitahukan kalau perjalanan ke seberang akan terjadi angin taufan. Kalau perjalanan ke seberang akan terjadi ombak yang sangat besar. Tidak dituliskan dalam ayat ini. Yesus sedang memberitahukan, ayo mari kita ke seberang. Kita bertolak ke seberang. Berarti Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan Yesus sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Lalu yang menjadi, kita kembali pada pertanyaannya. Mengapa Yesus tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada murid-muridnya bahwa akan terjadi angin ribut? Karena Yesus ingin memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk belajar percaya. Dan bersandar kepadanya. Sehingga badai yang besar menjadi sebuah sarana untuk murid-muridnya meneguhkan iman mereka dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup Tuhan seringkali mengizinkan badai menghantam kita. Bukan berarti dia diam. Bukan berarti dia tidak peduli. Tetapi karena ia ingin kita belajar dan bersandar sepenuhnya kepadanya. Dalam pergumulan kita,
dalam permasalahan kita, seringkali kita merasa kecil, seringkali kita merasa tidak berdaya dan bertanya-tanya, Tuhan, mengapa? Mengapa Engkau membiarkan saya dalam kesulitan ini? Mengapa Engkau seolah-olah diam? Bapak Ibu, saya menegaskan hal ini. Saya menegaskan itu adalah perspektif yang salah. Itu adalah perspektif yang salah. Justru dalam keheningan, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kristus saja berkuasa atas angin ribut dan ombak yang begitu besar. Demikian juga pergumulan kita, Bapak Ibu. Tuhan hanya ingin menunggu kita berseru kepadanya dan meminta pertolongan dan percaya bahwa Ia mampu mendamaikan kita. Bapak Ibu, dalam perjalanan iman, badai adalah bagian dari proses yang menguatkan iman kita. Melalui badai, kita belajar bahwa kekuatan kita terbatas. Tetapi kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan pertolongan Tuhan tidak terbatas. Percayalah, di setiap kesulitan yang kita hadapi, Tuhan sedang mengundang kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan percaya bahwa badai bukanlah akhir, melainkan bagian dari rencana Tuhan yang menguatkan kita. Kemudian yang kedua, dari pertanyaan yang pertama, siapakah Kristus dalam hidup kita? Yang kedua adalah Kristus adalah penyelamat yang setia. Kristus adalah penyelamat yang setia. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-39. Saya akan bacakan kepada kita, Bapak Ibu dapat menyimaknya. Dikatakan pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat ini menjelaskan suatu peristiwa yang mengandung dua sifat terjadi dalam satu kejadian. Yang pertama, sifat Kristus yang melakukan mujizat dengan menenangkan badai. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua adalah ketakutan murid-murid Yesus. Dan sifat kedua ini sekaligus menjawab kedua pertanyaan yang sudah kita bahas di awal khotbah tadi. Namun karena fokus kita di pertanyaan pertama terlebih dahulu, yaitu siapa Kristus dalam hidup kita, maka fokus kita pada penyelamatan Kristus. Dan mungkin kita beranggapan bahwa menenangkan badai adalah bukti yang nyata, yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Tetapi ada yang lebih menarik lagi, Bapak Ibu. Kalau kita memperhatikan dengan teliti, kita melihat lebih dari itu. Lebih dari itu, kita melihat Yesus dengan otoritasnya yang ilahi, berkuasa atas alam semesta. Yang melakukan pekerjaannya tidak hanya membuat mujizat dengan menyembuhkan orang sakit, dengan menghidupkan orang mati, tidak hanya sekedar mengajarkan Injil kepada semua orang, tetapi juga menyelamatkan orang-orang banyak. Dan termasuk kita, Bapak Ibu. Bahkan dia rela mati disalibkan di kayu salib untuk menebus kita, orang-orang berdosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada kalanya dalam hidup kita, kita disadarkan betapa kita begitu berdosa. Kita disadarkan betapa kita begitu hina. Bahkan sesungguhnya kita merasa kita tidak layak berada di hadapan Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa kesalahan kita terlalu besar untuk diampuni. Hidup kita terlalu kotor untuk dipulihkan. Bapak Ibu, maka firman Tuhan pada pagi hari ini sedang mengundang kita untuk
mendekatkan diri kepadanya. Firman Tuhan pada pagi hari ini sedang mengundang kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Mengapa? Karena ketika kita menyadari betapa besar kasih karunia Tuhan, maka kita telah membuat hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita telah membuat hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan itu adalah kunci utama agar hidup kita dipulihkan. Dan hubungan ini terbangun dengan perenungan firman Tuhan setiap hari. Hubungan ini terbangun dengan perenungan Tuhan, firman Tuhan setiap hari. Dan mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidupnya. Bapak Ibu, Tuhan tidak menuntut kemampuan kita atau kesempurnaan kita. Tetapi Dia menginginkan ketersediaan kita yang mau datang berserah kepada Tuhan. Satu pernyataan yang saya kutip dari Bapak Pendeta Yakub Trihandoko. Yang mungkin pernyataan ini menjadi penguat yang menguatkan kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Mengapa kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan? Mengapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Karena Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang lebih ingin memulihkan kita daripada menjatuhkan hukuman atas kita. Sekali lagi saya katakan, mengapa kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan? Mengapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Karena Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang lebih ingin memulihkan kita daripada menjatuhkan hukuman atas kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan Allah adalah Allah yang penuh kasih. Tidak terbatas oleh kesalahan kita. Tidak terbatas oleh kegagalan kita. Dia tidak senang melihat kita jatuh. Tetapi Dia ingin mengangkat kita kembali. Karena Dia adalah Allah yang selalu mengelurkan tangannya untuk menuntun kita keluar dari kegelapan menuju terang. Hanya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita yang lemah. Hanya Tuhan yang memberikan penghiburan kepada kita yang hancur. Tuhan yang memberikan pengampunan kepada kita yang mau bertobat. Dia adalah Allah yang tidak pernah menyerah kepada kita Bapak Ibu. Walaupun kita seringkali ingin menyerah kepadanya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Apakah Kristus itu penting? Apakah Kristus itu penting? Dalam menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu, kita melihat bagaimana respon para murid-murid ketika menghadapi badai. Yang pertama, mereka datang kepada Yesus karena kebutuhan yang mendesak. Mereka datang kepada Yesus karena kebutuhan yang mendesak. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-38. Di sana dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Murid-murid Yesus datang kepadanya karena situasi yang mendesak. Badai besar yang mengancam nyawa mereka. Perahu yang mereka tumpangi terombang-ambing oleh gelombang besar sehingga dipenuhi dengan air. Pertanyaannya, apakah tindakan mereka salah? Apakah tindakan mereka salah? Tidak salah Bapak Ibu. Tindakan mereka tidak salah. Karena mereka datang kepada orang yang tepat. Tetapi kalau kita memperhatikan dengan teliti, satu pertanyaan. Apakah mereka datang kepada Yesus karena iman? Bukan. Bukan. Mereka datang kepada Yesus bukan karena iman, tetapi karena ketakutan. Mari kita lihat pada ayat yang selanjutnya. Di ayat yang ke-40. Setelah Yesus menenangkan badai, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa engkau begitu takut?" Pertanyaan ini menunjukkan bahwa murid-murid datang kepada Yesus karena ketakutan, bukan karena iman. Dan beberapa penafsir
berpendapat dalam ayat ini berkata bahwa sebelum mereka membangunkan Yesus, mereka sempat berusaha mengatasi situasi ini dengan kemampuan mereka sendiri. Hal yang menguatkan tanggapan ini dilihat oleh fakta bahwa beberapa dari murid Yesus seperti Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes adalah orang-orang yang ahli dan berpengalaman. Karena profesi mereka sebelumnya adalah nelayan. Mereka sudah terbiasa menangani hal-hal semacam itu. Tetapi kita melihat Bapak Ibu, ketika mereka mulai kewalahan, ketika mereka tidak mampu lagi mengatasi keadaan, barulah mereka membangunkan Yesus dengan sikap menyalahkan. Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita mati? Apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sikap-sikap murid ini sebenarnya sedang mencerminkan sifat kita saat ini. Bukankah selama ini kita datang kepada Yesus ketika kita berada dalam situasi yang mendesak? Bukankah selama ini kita seringkali, kecenderungan kita seringkali mengandalkan kemampuan, seolah-olah tanpa Tuhan semua akan baik-baik saja. Tetapi ketika masalah begitu besar, terlalu besar dan sulit untuk ditangani, barulah kita datang kepada Tuhan dengan mengeluh, bahkan berani menyalahkan Tuhan. Seperti yang dilakukan murid-murid Yesus ini. Mereka menyalahkan Yesus. Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini adalah tindakan konyol. Menurut saya ini adalah tindakan konyol Bapak Ibu. Sudah tidak mengandalkan Tuhan terlebih dahulu, tetapi mereka berani menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, banyak dari kita yang kecewa karena ulah sendiri, tetapi berani menyalahkan Tuhan. Sampai tidak mau ke gereja, tidak mau melayani. Banyak dari kita yang kecewa dan menyalahkan Tuhan disebabkan oleh harapan yang tak kunjung terkabulkan dan sebagainya. Satu pertanyaan yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Apakah kita mengandalkan Tuhan dan menganggap Kristus itu penting dalam hidup kita? Biarlah hati kecil kita yang menjawab pertanyaan ini. Dan biarlah kita merenungkan dengan lebih dalam lagi. Tapi berhati-hatilah. Sebab ini adalah cara iblis bekerja. Yang menggoda kita untuk meragukan kasih Tuhan. Di mana Tuhanmu? Mengapa ia membiarkanmu dalam kesulitan ini? Mengapa ia berdiam diri? Hingga akhirnya kita jatuh dalam sikap yang keliru, yang tidak mengandalkan Tuhan terlebih dahulu sejak awal, tetapi berani menyalahkan Tuhan ketika keadaan kita semakin terlalu sulit. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar dari kisah ini. Ketika masalah datang, ketika kesulitan datang, maka mendekatlah kepada Tuhan. Bukan karena ketakutan, tetapi karena iman. Jangan kita menunggu sampai situasi menjadi tidak terkendalikan. Barulah kita datang kepada Tuhan. Tetapi marilah kita libatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Baik dalam keadaan senang maupun di tengah badai. Dengan iman yang percaya bahwa Tuhan peduli dan Tuhan hadir di tengah-tengah saya. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-33. Di sana dikatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi Bapak Ibu, jangan biarkan ketakutan menguasai diri kita. Mari kita mengandalkan Tuhan dengan keyakinan bahwa Ia mampu meredakan segala kesulitan. Kemudian yang terakhir dari pertanyaan yang kedua. Apakah Kristus itu penting? Lalu bagaimana respon-respon murid-murid Yesus? Yang kedua, mereka kurang percaya. Mereka kurang percaya. Mari kita lihat pada ayatnya yang ke-40. Di sana dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?
Ini menunjukkan ketidakpercayaan murid-murid meskipun Yesus telah bersama-sama dengan mereka di dalam perahu. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini menunjukkan bahwa murid-murid Yesus tidak sepenuhnya memahami kuasa dan kedaulatan Yesus. Meskipun mereka bersama-sama dengan Yesus dalam masa pelayanan, baik suka maupun duka, tetapi tetap mereka kurang percaya bahwa Yesus menjamin hidup mereka dan melindungi mereka dari badai. Mereka terima pengajaran Yesus. Mereka menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Lalu mengapa mereka kurang percaya kepada Yesus? Karena mereka kekurangan iman. Mereka kekurangan iman yang tidak melibatkan Tuhan Yesus dalam persoalan mereka terlebih dahulu. Sehingga ketakutan mereka menguasai hati mereka karena lebih fokus pada keadaan sekitar daripada fokus pada pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kekurangan iman membuat kita tidak menganggap Kristus penting dalam hidup kita. Sekali lagi saya tegaskan, kekurangan iman akan membuat kita menganggap Kristus tidak penting dalam hidup kita. Ketika kita tidak sepenuhnya percaya kepada Yesus dan tidak mengandalkan Yesus, maka kecenderungan kita hanya pada ketakutan dan keraguan. Meskipun sesungguhnya Tuhan telah ada bersama dengan kita. Oleh karena itu, kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Apapun keadaan kita, hendaklah melibatkan Tuhan dan mengandalkan Yesus untuk menghadapi berbagai kesulitan yang kita hadapi, Bapak Ibu. Marilah kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan, meminta pertolongan dengan Tuhan dan percaya bahwa Dia membawa kita keluar dari kesulitan ini. Maka sebagai penutup dan sekaligus kesimpulan dari perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu apa tujuan Allah mengizinkan kita menghadapi badai hidup? Apa tujuan Allah mengizinkan kita menghadapi badai hidup? Yaitu untuk mengajarkan kita bergantung penuh kepada Tuhan dan membentuk iman kita semakin teguh. Melalui pergumulan kita, Tuhan sedang menunjukkan kuasanya yang mengundang kita untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk menerima pemulihan dan untuk menerima pengampunan. Kristus adalah Raja Damai, Bapak Ibu, yang membawa pengharapan, penghiburan, kekuatan, dan pengampunan. Ini tidak hanya diterima pada hari-hari tertentu, seperti hari Natal. Tidak. Kita tetap menerima kasih Tuhan. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, di hari yang akan datang pun, kita tetap mengalami kasih Tuhan. Bahkan di setiap langkah kita. Amin untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami beroleh kesempatan yang sangat indah untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur firman-Mu yang telah mengajarkan kami agar kami terus mengandalkan Engkau dalam setiap aspek hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, sekiranya jika selama ini kami sering mengandalkan kemampuan kami, jika selama ini kami sering mengandalkan keinginan kami daripada mengandalkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, sehingga kami tanpa menyadari kami telah masuk dalam kegelapan dan seolah-olah Engkau yang salah dalam hal ini. Ampuni kami Tuhan, kiranya firman-Mu ini menjadi wawasan baru bagi kami agar kami hidup seturut apa yang Tuhan inginkan. Kami siap untuk memberikan hidup kami kepadamu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dalam hati kami agar firman Tuhan ini tertanam dalam lubuk hati kami dan melakukannya dalam setiap hari. Terima kasih Yesus, hamba-Mu telah selesai untuk berbicara. Kiranya Roh Kudus-Mu yang terus bekerja untuk menanamkan dan
untuk menghidupi firman Tuhan ini dalam keseharian kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan warta jemaat pada kesempatan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan khotbah Saudara Krisman Halawa dan seluruh pelayan Tuhan yang memberikan pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Yang kedua, Selasa 31 Desember 2024, kebaktian tutup tahun diadakan pukul 16.30, disertai perjamuan kudus. Harap jemaat mempersiapkan diri, dan jemaat diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman atau sharing, bisa menguatkan jemaat. Setiap hari Sabtu pukul 6.30 ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan pada Jumat malam. Jemaat yang perlu dukungan doa dapat menghubungi Bapak Gembala Jemaat, Bapak Indrawan, atau hamba-hamba Tuhan yang ada di pastori untuk didoakan. Persembahan hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan persembahan pembangunan. Persembahan pembangunan dapat dimasukkan di kotak di depan mimbar. Petugas pengumpul persembahan hari ini adalah Saudari Grace dan Saudari Gaby. Kepada yang bertugas kami persilakan. Sebelum persembahan dijalankan, kita membaca firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14. Demikian, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebelum persembahan dijalankan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur, terima kasih kalau hari ini kami boleh datang kepadamu, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kepadamu Tuhan, kiranya persembahan ini Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan. Kami percaya persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh dilebar luaskan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan. Terimalah Tuhan, oh terimalah
Jemaat kami persilakan bangkit berdiri. Kami mengingat yang kecil, berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur, terima kasih. Kami boleh mempersembahkan persembahan ini kepadamu Tuhan, kuduskan, sucikan persembahan ini, dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya jemaat-Mu tetap Tuhan pelihara dengan kasih-Mu yang luar biasa. Kami pada kesempatan ini juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu di Gereja Isa Masih Jemur Sari ini Tuhan, juga yang ada di pos-pos BI, yang ada kiranya Tuhan tetap memelihara mereka, memberkati jemaat-Mu ini Tuhan dengan kecukupan, supaya jemaat-Mu terpelihara dengan sempurna. Tuhan tetap memberikan kesehatan yang baik, memberikan kekuatan yang baik, bahkan mereka bisa bertumbuh dengan benar di dalam iman percayanya kepada Tuhan. Kami percaya orang yang bersandar kepada Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini akan dipelihara dengan kecukupan yang datang dari Tuhan. Kami juga menyerahkan pada kesempatan ini, pemerintah negara kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya tetap Tuhan berikan kekuatan, tetap berikan pertolongan, tetap berikan pendampingan, supaya pemerintah yang ada ini mengerjakan semuanya dengan takut akan Tuhan. Kami tahu Tuhan begitu banyak masalah di negeri ini yang harus diselesaikan. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan takut dan gentar akan Tuhan, supaya seluruh pejabat yang ada di negara ini, baik yang ada di lembaga pemerintahan maupun di lembaga negara, semuanya takut dan gentar untuk melakukan semuanya ini kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan cuaca iklim yang terjadi sekarang ini. Kami tahu Tuhan, keadaan negara kami, keadaan bangsa kami, keadaan tanah tempat kami dipijak, tempat bumi ini dipijak di seluruh negeri ini, bahkan di negeri-negeri lain mengalami hal yang sama. Begitu derasnya hujan, begitu ekstrimnya cuaca Tuhan, mengakibatkan banyak musibah yang ada. Bahkan tidak henti-hentinya gunung meletus, hampir kami dengar setiap hari di Indonesia ini. Kiranya Tuhan tolong supaya negeri ini tetap terpelihara dengan baik. Para korban bencana alam dapat pertolongan yang baik, supaya masyarakat boleh terpelihara dengan baik Tuhan. Demikian juga Tuhan dengan harga-harga yang masih melambung tinggi, banyak orang yang mengalami kesulitan untuk berbelanja karena daya jangkaunya terlalu tinggi untuk dibeli masyarakat. Untuk ini Tuhan tolong supaya semuanya boleh dikendalikan dengan baik. Pemerintah yang ada kiranya bisa mengambil kebijakan yang terbaik untuk kepentingan seluruh rakyat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Juga kami menyerahkan untuk ibadah tutup tahun pada hari Selasa nanti Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan berikan cuaca yang cerah, sehingga jemaat boleh berdatangan di tempat ini untuk bisa mengakhiri tahun ini secara bersama-sama di tempat ini. Untuk bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah memelihara setahun lamanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang sudah menolong kami semuanya. Haleluya. Amin.
Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Silakan duduk dan doa.